Coba bayangin, kalau kamu adalah seorang artis, selebriti terkenal, lagi ada di puncak karir, semua mata tertuju padamu, dan semua orang pingin tahu apa tentang hidupmu. Tapi, kamu terpaksa menyembunyikan satu rahasia penting yang nggak perlu semua orang tahu. Inilah yang dialami oleh Cardi B. Di tahun 2018, Cardi berusia 25 tahun. Semenjak itu, karir rapnya sudah berjalan selama 2 tahun. Tapi pada saat itu, secara bersamaan dia juga mendengar kabar. Ternyata dokter menyatakan kalau dia sedang hamil. Tapi bagi Cardi ini adalah sumber kekhawatiran dan ancaman untuk puncak karirnya. Karena untuk seorang rapper yang sedang naik daun, ini sangat berpengaruh untuk karirnya. Sehingga dia memutuskan untuk merahasiakan berita ini selama mungkin. Tapi di tahun yang sama sesuatu terjadi. Peristiwa kecil berubah jadi kasus yang harus diputuskan di pengadilan dan bernilai jutaan dolar. Saat itu Cardi ada di Los Angeles. Dia berniat untuk menonton NBA All-Star. Di tengah kegiatan yang sedang dia jalani, dia merasa aneh dengan kehamilannya. Untuk hal ini, Cardi punya rules sendiri. Ada satu syarat yang penting. Paparazzi jangan sampai tahu dan mendapatkan foto Cardi sedang ada di rumah sakit. Atau berita tentang kehamilannya sampai bocor ke publik. Sehingga hal ini menyebabkan Cardi harus mencari dokter yang bersedia untuk memeriksanya di hari Sabtu. Dia tidak ingin semua orang tahu, sekalipun itu orang yang paling dekat dengan dia. Cardi mencari momen di mana gedung itu sepi, tidak ada pasien selain dia. Setelah semua dirasa aman, di lantai 1, Cardi berlahan menuju lift untuk menemui dokter. Saat pintu lift terbuka, Cardi melihat satu sosok wanita. Dia bernama Alice. Alice adalah salah satu petugas keamanan di rumah sakit tersebut. Dan kebetulan Alice adalah salah satu penggemar berat Cardi. Bahkan Alice sudah membeli salah satu tiket konser Cardi untuk menonton Cardi secara eksklusif. Di momen itu saat Alice melihat Cardi keluar dari lift, dia merasa terkejut. Oh my god, that's Cardi B. Tapi Cardi masih fokus dengan tujuannya. Dia melewati Alice begitu saja. Di situ Alice mulai mengikuti Cardi. Dia mulai membuka ponselnya, mulai diam-diam merekam Cardi. Dan di saat itulah Cardi mulai merasa ada yang merekamnya. Dia berbalik badan. Cardi merasa tidak nyaman. Dia langsung menegur Alice pada saat itu juga. Di situ Cardi merasa marah karena dia rasa ini bukan hanya sekedar penggemar, tapi ini sudah melanggar privasi Cardi. Cardi makin kecewa karena yang melakukan adalah seorang petugas keamanan. Yang seharusnya seorang petugas keamanan memberikan rasa aman untuk semua pengunjung rumah sakit. Dan di saat itu juga Cardi menegurnya. Ngapain sih pakai acara videoin gue? Lo kan security gedung, harusnya malah jagain gue dong. Alice langsung minta maaf, tapi tidak berhenti di situ. Saat Cardi menuju ruangan dokter, Alice masih tetap mengikutinya. Dan kali ini situasinya makin memanas. Cardi langsung menegur Alice. Loh, kok masih ngikutin gue sih? Yang lebih mencengangkan, Alice menjawab. Emang kenapa? Ini gedung gue kok. Suka-suka gue dong mau ngapain aja. Dalam sekejap, percakapan berubah jadi pertengkaran. Keduanya saling berteriak. Suasana di lorong itu jadi kacau. Sampai akhirnya ada resepsionis yang keluar karena sudah terlalu ramai. Sampai dokter keluar. Dan akhirnya dokter berhasil untuk melerai mereka berdua. Akhirnya Cardi masuk ke ruangan pemeriksaan. Lalu Alice pulang. Dan pada saat itu semua terlihat selesai. Ya, dianggap hanya sebuah insiden kecil, salah paham. Dan mungkin ada yang tidak merasa nyaman di momen tersebut. Tapi cerita nggak selesai di situ. 2 tahun kemudian, Alice menggugat Cardi. Gugatan yang ditujukan Alice tidak sedikit, yaitu sebesar 24 juta dolar. What? 24 juta dolar. Alice mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dia ngeklaim kalau dia nggak ngerekam Cardi. Tapi tiba-tiba Cardi kok marah. Alice bilang Cardi melakukan hal yang sangat agresif, bahkan sampai meludahinya. Yang lebih bikin kaget lagi, Alice mengeklaim kalau Cardi sampai melakukan tindakan fisik, mencakar dia, menendang dia. Alice bilang kalau luka-luka yang disebabkan oleh Cardi membuat dia harus menemui dokter bedah plastik. Dan dia juga merasa dia depresi sehingga dia harus ke psikiater. Alice juga bilang kalau hal ini membuat dia tidak bisa menjadi seorang polisi. Dia juga merasa ketika dia mendengar lagu-lagu Cardi, dia merasa trauma. Dia merasa mengingat kembali peristiwa di lorong rumah sakit tersebut.
Gugatan sebesar 24 juta dolar itu bukan angka yang kecil. Banyak orang yang menduga kalau ini adalah pemerasan. Dan ternyata betul, hal ini adalah salah satu strategi dari Alice. Dia mengira ketika selebriti memiliki kasus, dia pasti cari yang gampang aja gitu. Bayar aja biar cepet kasusnya ketutup. Tapi di case ini Cardi melawan. Cardi mengiyakan untuk mereka bertarung di pengadilan. Dan proses hukum pun berjalan lumayan lama. Pada akhirnya di tahun 2025, kasus ini benar-benar mencapai di pengadilan. Saat ini waktunya Cardi untuk bersaksi. Cardi bilang aja, kalau aku tuh gak mungkin nyerang orang waktu aku lagi hamil. Apalagi dia lebih besar secara fisik dari aku. Di momen yang sama, Alice juga memberikan kesaksiannya untuk yang kedua kalinya. Tapi di saat itu juga semua tuntutan dan pembelaan Alice terbantahkan. Pengacara Alice mulai menggali satu persatu fakta. Di situ mulailah cerita Alice tidak konsisten. Di momen dia kebingungan, dia pada akhirnya mengakui kalau pada saat kejadian itu dia langsung pulang dan tidak ke rumah sakit untuk mencari pengobatan dan hal yang lainnya. Dimana kita bisa tahu kalau ternyata tidak ada yang luka. Alice juga nggak punya bukti foto, video, atau CCTV. Nggak ada gitu. Dan ternyata dokter yang ada pada saat kejadian juga memberikan kesaksian. Dia mengatakan kalau Cardi itu nggak pernah menyerang Alice. Dan gak lupa, resepsionis yang melarang mereka juga mengatakan hal yang sama. Kalau memang Cardi nggak pernah nyerang Alice. Hakim memutuskan bahwa tidak ada saksi dan bukti yang kuat untuk Alice menggugat Cardi. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa Cardi tidak bersalah. Dengan ini, saya putuskan bahwa terdakwa tidak bersalah. Kasus pun ditutup dan kemenangan mutlak dimenangkan oleh Cardi B. Dengan sekejap, seluruh pembelaan Alice runtuh. Tetapi Alice tetap harus menanggung konsekuensinya. Dia harus kehilangan pekerjaannya sebagai petugas keamanan dan dia keluar dari ruang pengadilan tanpa menerima sepeser pun dari gugatannya. Ya, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa suatu kebenaran tidak bisa menjadi mutlak tanpa bukti yang kuat.